Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang dapat bertemu. Semoga kita diberikan limpahan karunia dan rahmat, melaksanakan kegiatan, dijauhkan dari penyakit serta musibah. Edukasi kita hari ini bahagia. Wah, ini bahagia itu apa sih bahagia itu? Kelihatan orang naik mobil baru, kita pikir bahagia. Oh, bukan. Kita lihat anaknya sukses, ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ada yang kerja Pertamina, kerja PLN. Kita pikir bahagia, bukan. Jadi bahagia itu pada dasarnya ya menerima padanya. Jadi walaupun dia tukang beca, pemulung, mungkin karyawan atau prajurit, dia sudah memang menerima apa adanya pada dirinya sendiri, itu termasuk kategorikan bahagia. Jadi intinya kita bahagia itu ya pendekatan kepada Allah, ketenangan diri kita, tidak melihat ke atas. Wah, ini bahagia. Jadi kita harus bersyukur karena akan ditambah nikmat tersebut. Inilah inti daripada bahagia. Jadi kita tidak lagi mengejar dunia. Jadi kita secara langsung juga mendapatkan akhirat. Jadi orang yang bahagia itu dia tidak menyesal akhirnya. Kalau pengguna narkoba itu menyesal pada akhirnya. Dan mereka tadinya hidupnya biasa-biasa karena dia mengutang, terlilit hutang, itu menjadi penyesalan. Itu tidak ada bahagia. Jadi bahagia ini singkat sebenarnya, menerima dirinya itu sendiri, serta dia menyukuri dan melaksanakan pendekatan. Jangan nanti dia karena dekat dengan Allah, Allah menguji dia, cari jalan pistas. Nah, ini nggak boleh. Jadi Allah itu karena mencintai kita, diberikannya ujian. Nah, ini yang disebut dengan bahagia. Juga kalau kita mau bahagia itu fokus. Jangan semua dikejar. Jangan semua dikejar, kita fokus satu-satu sesuai dengan diri kita sendiri. Jangan kita menyesuaikan bajunya orang. Ya, kalau orangnya gombor, kita pakai di badan kita besar. Ya, kalau badannya kecil, badan kita besar, sempit. Nah, ini. Jadi kebahagiaan itu kita terima diri sendiri, serta kita fokus. Jadi kalau beban itu agak mending, baru cari jalan kedua, fokus itu tadi. Jadi fokus ini satu-satu. Ingatlah bahwa diri kita ini ada yang menciptakan, diri kita ini sudah ditentukan rezeki kita, Yawil Mahfud itu. Sehingga kalau kita mempunyai tujuan karena kita merasa puas, merasa bersyukur, akan ditambah. Sehingga kita mempunyai tujuan yang positif. Sehingga kalau kita sudah mempunyai positif, kita dapat membantu meningkatkan kebahagiaan itu sendiri. Jadi jangan dilihat dia penyanyi, kita pikir dia bahagia. Ya, penyanyi itu seperti lilin ya. Dia menerangi kelilingnya, tapi diri dia semakin turun, semakin mengecil, bahkan habis. Bukan. Jadi kita di sini ketenangan diri, kepuasan diri, kedekatan kepada Allah. Kita bersyukur sehingga kita mempunyai fokus kepada apa yang membebani diri kita. Jadi semua orang itu punya beban, tapi kita mempunyai motivasi bagaimana kemampuan kita untuk bisa membantu terlepas dari persoalan itu, sehingga kita mencapai kebahagiaan. Ini yang sering kelihatan ini bagi ibu bapak yang bersusah payah untuk siang malam untuk anaknya. Kita dengar anaknya di wisuda di universitas negeri terkenal.
anak-anaknya berhasil bekerja. Nah, ini kita tidak tahu apa dulu yang dikerjakan oleh ibunya. Ya, ibunya walaupun dia jual roti goreng, tapi dia mempunyai ketenangan diri, kepuasan diri, kepercayaan kepada Allah. Yang juga dia tidak terlalu ngoyo ya menjalaninya, sehingga akan didapat dan akan bersyukur. Yang ketiga, kalau kita mau bahagia itu harus sosialisasi, sosial ya. Hidup dengan orang lain, bukan hidup di dalam keramaian, tapi dia seperti tinggal di hutan pohon-pohon besar, bukan. Masa bodoh sama tetangga, kasar dengan supir, kasar dengan pembantu, di pasar, kalau dialah orang yang paling hebat punya uang, tidak mau kalah dengan orang lain. Yang keempat yaitu tentang melaksanakan kekuatan kegiatan yang dituju. Jadi kalau kita sudah siap pada diri sendiri menerima apa adanya, kita sudah fokus kepada apa yang kita tuju, yang kita kerjakan, yang juga kita sudah menjalin hubungan, jadi ada yang ingatkan ya diterima. Sampean itu sholat subuh jangan sepeda motor, jalan kaki. Dan orang mengingatkan kita supaya jantung kita berjalan normal, paru-paru kita berjalan normal, kesehatan kita membaik. Kalau terbiasa dengan sepeda motor, nanti begitu mau berangkat memberikan sepeda motor terjatuh langsung mungkin napasnya kejang-kejang, kakinya, karena tidak terbiasa jantungnya dilatih. Yang keempat yaitu bagaimana sebenarnya kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang senantiasa membantu meningkatkan kebahagiaan itu sendiri. Jadi kita harus cari lingkungan kegiatan kita itu. Jadi bukan berarti kita terlepas dari lingkungan kita itu. Kita bersosial, nanti lingkungan kita itu, tempat kegiatan kita dapat menjadi hiburan ya, dapat menjadi pelepas sumpah di dalam kegiatan kita itu. Jadi kita secara langsung meningkatkan kebahagiaan. Yang keenam yaitu belajar dari kesalahan yang lalu. Nah ini sering ini, introspeksi diri kita. Jadi kita tidak mengulangi lagi jatuh di lubang yang sama. Yang ketujuh, hidup sederhana. Jadi kalau kita orang yang sederhana, baik tukang beca hidupnya sederhana, baik pemulung, baik orang jualan goreng-gorengan, orang kantoran yang tiap hari punya uang banyak, punya ATM banyak, punya saldo rekening yang banyak, dia harus memang mempunyai kesederhanaan. Jadi memang kita disuruh, ada pepatahnya itu, hemat pangkal kaya. Wah, ini hemat. Itu tentu sangat tergantung kepada kita. Kayaknya memberikan edukasi sebagai referensi, mengingatkan dan mengajak. Jadi yang pertama menerima apa adanya, yang kedua kita terfokus kepada tujuan kita, yang ketiga kita menjalin hubungan sosial, hubungan yang baik, yaitu melakukan kegiatan. Yang kelima kita jaga kesehatan, ya olahraga yang rutin, makan jangan berlebihan. 6 belajar dari kesalahan-kesalahan. Yang ketujuh hidup sederhana. Waktu kita terbatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.